Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan melanjutkan part 2 dari video yang awal, part 1, yaitu part 2 ini berisi pembahasan-pembahasan soal yang ada pada buku Walpole. Nah, soal yang pertama langsung aja kita masuk, yaitu di soal 11.2. Nah, seperti hal yang part satunya, sama aja sepertinya. Dan di sini mungkin kita ingin lebih ke analisis aja kali ya, analisis datanya. Kemudian di sini sudah kita tahu X dan Y-nya, masukin saja ke dalam tabel yang sudah kita buat. Fungsi dari X kuadrat Y kuadrat X Y ini kalau kita mau hitung secara manual. Nah, kebetulan saya ingin menghitungnya atau menganalisis saja datanya melalui fitur yang ada pada mikroskop XL. Nah, yang pertama seperti yang sebelumnya yaitu multiplex R-nya itu adalah 0,5735. Nah, ini kalau pada kategorinya itu termasuk ke kategori yang sedang ya. Termasuk ke kategori yang sedang. Kemudian yang objektifnya itu adalah 0,217. Itu artinya 21,71% itu berpengaruh, variabel X-nya berpengaruh terhadap variabel Y-nya. Kemudian ada signifikannya itu 0,1 karena dia kurang dari, lebih dari 0,05. Karena itu di sini variabel X-nya tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y-nya. Adapun persamaan yang ada yaitu Y sama dengan beta 0-nya tadi kan 10,1009 ya ini. Ini adalah beta 0-nya. Berarti Y sama dengan 10,109 ditambah dengan 0,785 ya, 6X. Nah, ini adalah persamaan dari regresi linear sederhana. Kemudian kita langsung masuk ke soalnya. Ini tadi ditanyakan persamaannya, lalu di dalam soal diketahui jika X-nya adalah 85. Berarti kita harus cari estimasi atau nilai Y-nya, yaitu masukin aja X-nya ini ke dalam persamaannya ini. Diperolehlah ini sama dengan, berarti ini dikali ya, 8 dikali dengan 85. Nah, diperoleh nilai Y-nya berarti sama dengan beta 0 ditambah dengan beta 1 dikali X. Nah, inilah hasil dari nilai Y-nya jika X-nya adalah 85. Lanjut. Di sini soal yang nomor 11.3 sama seperti hal-hal sebelumnya, kita menganalisis datanya. Ini multiplier ada 0,989 sekian. Ini cukup tinggi ya, sangat tinggi malahan ini, sangat kuat jadi bilang. Kemudian ini hampir 100% juga ya ini. Jadi ya otomatis berpengaruh signifikan sekali kan. Ini berpengaruh signifikan. Kemudian untuk persamaannya berarti ini interceptnya, tapi tinggal tulis aja di sini Y sama dengan interceptnya 5,365. 365 ditambah dengan 0,575, 575 X. Nah, ini adalah persamaan dari regresi linear sederhana soal berikut. Kemudian di sini yang B adalah grafiknya ya. Berarti
kita bisa buat di sini grafik. Nah, ini grafiknya adalah sebagai berikut. Ini contoh grafiknya. Kayak ada lengkung di atas gitu ya, kayak gunung, batu lurus gitu. Nah, terus yang di sini ada estimasi 100 gram water at 50 derajat Celcius. Berarti di sini nah, kemudian yang C ini 100 gram berarti 50 derajat Celcius. Berarti X-nya adalah 50 derajat Celcius. Tinggal kita ganti aja X-nya 50 derajat. Terus di sini Y. Jadi di sini tinggal sama dengan ya, sama dengan ini dulu ya, kita kalikan dengan tadi berapa? 50 ya, 50 derajat Celcius ya. Ya, 50 derajat Celcius dikali dengan 50. Diperolehlah nilai Y-nya berarti sama dengan ini ditambah dengan nilai. Nah, ini ketika nilai X-nya adalah 50 derajat Celcius. Kemudian yang keempat, soal 11.4, sama seperti yang sebelum-sebelumnya, ini juga cukup tinggi. Nilai signifikansinya tidak signifikan ya. Di sini min 10, berarti kayak 0,00000 sekian gitu ya kan. Cukup jauh banget dari 0,05. Sudah signifikan. Kemudian di sini persamaannya berarti karena ini minus menjadi Y sama dengan minus 0,6375 ditambah dengan 1,7887 X. Ini adalah persamaannya. Oke, lanjut di soal yang berikutnya. Itu sama ya, sama semua dia. Intinya itu sama. Ini berarti di sini juga ada residu potnya. Sama sih kurang lebih. Tapi di sini dia berpengaruh tidak signifikan ya pengaruhnya. Lalu juga di sini juga pengaruhnya cuma sedikit banget. Termasuk ke sangat sedikit ya, sangat lemah, termasuk ke sangat lemah. Oke. Ini termasuk ke sangat lemah. Kemudian di sini estimate linear regression lainnya berarti persamaannya. Persamaannya itu berarti Y sama dengan 8,347 ya, 347 ditambah dengan 0,6 X. Nah, ini adalah persamaan dari contoh soal yang berikut. Lalu yang B-nya ini ganti ya, X-nya sama dengan 1,75. Estimate the mean amount of concentrated sugar product when the cold temperature is 1,75. Berarti temperaturnya, jika temperaturnya 1,75, berapa gula yang di-convert gitu. Berarti tinggal kita masukin aja nilai X-nya itu sama dengan 1,75. Misalkan di sini ya. Ini dikali shift 8 kan.
Yang sini sama dengan yang ini dikali sepakan dikali dengan 1,75. Nah, enter, diperoleh nilai Y-nya berarti sama dengan beta 0 ditambah dengan ini. Nah, inilah nilai estimasi dari banyaknya gula yang dikonvert jika suhunya 1,75 derajat Celcius. Kemudian ini ada plot residunya. Plot residunya itu sebagai berikut. Jadi di rentan lebih dari min 2 dan kurang dari 2. Lanjut di sheet 6-nya atau soal 11.6 kurang lebih sama semua ya. Cara-caranya juga pertama kali juga sama. Yang kita tinggal menganalisis saja datanya. Nah, ini 0,5 sekian-sekian itu sudah termasuk sedang lah. Ini sedang. Sudah termasuk sedang. Lalu di sini juga signifikannya kecil, kurang dari, berarti variabel X-nya itu berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Terus persamaannya berarti ini menjadi Y sama dengan 44,31 ditambah dengan dikurang dengan 0,76 X. Ini kalau persamaannya, kemudian di soal ya udah dapat nih persamaan estimate the regression line, persamaan dari regresinya. Kemudian yang kedua estimate. Nah, berarti ketika X-nya itu adalah 24,5, kita ganti aja X-nya 24,5 berarti sama dengan ini dikali 8 dikali 24,5. Nah, seperti ini diperoleh hasilnya, berarti Y-nya itu sama dengan ini dikurang ya, dikurang sama ini. Oke. Nah, ini adalah estimasi atau prediksi lah, bisa dibilang prediksi dari jika X-nya itu adalah 24,5. Kemudian kita lanjut ke soal 11.7. Sama sih soalnya ya. Sama semua. Kalian jangan bingung ya kalau misalkan di sini kayak ada X, Y, X, Y, X. Nah, ini sebenarnya membingungkan juga sih sebenarnya awalnya. Tapi ketika kalian lihat, perhatikan lagi, ini cuma 2 variabel aja gitu. Jangan lihat, oh ini ada X, ada Y-nya, berarti ada 4 variabel gitu. Enggak, ini maksudnya 2 variabel yang dibuat rumit aja gitu sama soal. Jadi jangan bingung ya. Untuk kita lihat aja di sini, dia termasuk ke kategori yang tinggi ya, kuat ya. Ini dia termasuk kategori yang kuat ya. Masuk ke kategori yang kuat, terus yang R adjustnya itu cuma 0,54 sekian, artinya 54% itu berpengaruh, dan selebihnya itu tidak berpengaruh. Selebihnya nilai Y-nya itu, variabelnya itu berpengaruh terhadap faktor lain gitu. Kemudian tabel ANOVA-nya kita lihat di sini ada signifikannya adalah 0,01 sekian, jadi kurang dari 0,05, berarti dia berpengaruh signifikan ya. Kemudian untuk persamaannya berarti di sini Y, di sini Y sama dengan tinggal terus aja 37,58 ya. Bisa aja 7,58 sekian. Kita bulatkan saja ditambah dengan 0,26 ya, berarti 0,26. Dibuatkan saja. Ini 0,26. Berarti 59 ya, berarti 59. Nah, ini adalah persamaan dari soal 11.7. Lalu di sini kita lihat lagi soalnya apa yang ditanyakan. Fit a sample linear regression, estimate a log.
Oke, langsung lihat aja grafiknya. Ini tanyakan plotnya yang pertama ya. Plotnya itu yang ini ya tadi. Ini udah ada plotnya. Nah, ini adalah residual plotnya. Berarti dia di kisaran lebih dari minus 30 dan kurang dari 20. Dan ini fit a sample linear regression sampel. Berarti di sini ini ya persamaannya, slope and intercept. Intercept kan data 0 ya, berarti ditanyakan adalah persamaannya. Kemudian di sini ada grafik. Kita bisa cari aja sih grafik di sini. Bahkan ini ya. Nah, ini adalah bentuk grafik dari persamaan atau soal dari 11.7. Ini interceptnya ada yang biru ini menunjukkan intercept atau data nolnya, lalu ini menunjukkan beta satunya, beta 1 dikali X. Kemudian yang abu-abu ini, seperti itu, lanjut ke sheet ke-8 atau 11.8. Caranya sama, analisisnya juga sama, kita lihat yang di sininya, ini cukup masuk ke rendah ya, masuk ke kurang. Kita lihat di sini, nah sangat lemah, masuk ke sangat lemah. Lalu di sini abstraction itu 0, rendah banget ya, jadi kayak cuman 1% ya, ini 1,sekian% gitu. Kemudian di sini signifikannya juga tidak sangat signifikan karena dia lebih dari 0,5. Terus di sini persamaannya bisa kita tulis Y sama dengan 31,19 ya, 31,19 ditambah ini dibulatkan aja ya teman-teman, terserah mau dijangka bahkan sama sebarannya 35 X. Nah, ini adalah persamaannya. Oke, kita lanjut aja ke sheet 9. Masih kurang lebih ya. Jadi ya kita lihat aja sih di sini di signifikannya ada beberapa signifikan. Lalu persamaannya ini paling penting itu adalah ini ya signifikannya dan juga persamaannya. Ini yang penting banget gitu, kita harus tahu gitu. Karena data inilah yang kita butuhkan gitu. Jadi 339,98 ya. 98 ditambah 3,56. Let's lihat di sini plot of, berarti di sini plotnya segini ya berarti ya. Berarti di sini, nah ini di kisaran lebih dari minus 100 hingga kurang dari 100. Lanjut yang kedua ini, kemudian di sini ada ketika 3,5 ya, kita X 3,5, jadi kita cari aja berarti di sini bisa sama dengan ini dikali 8 35 dapatlah estimasi ini berarti ini ditambah dengan ini. Oke, nah ini adalah estimasinya. Kemudian diagramnya, kita cari diagramnya ini bentuk diagramnya. Yang ini adalah seri 1, seri 2, seri 3, dan seri 4. Lanjut ke sheet 10. Ini sama aja ya. Dan ini sama aja sih, yang lebih. Ini berpengaruh besar ya, ini soalnya hampir 100% nih. Efektifnya sampai 100%, terus ini signifikannya juga jauh ya. Jadi dia berpengaruh, jelas berpengaruh signifikan. Persamaannya berarti bintang Y
sama dengan 6.220 sama 98 ditambah dengan dikurang 257,93 X. Nah, ini adalah persamaannya. Lanjut ke sheet 11, itu sama aja sih kurang lebih. Persamaannya juga sama. Di sini ditanyakan kita X-nya 65. Tinggal kita buat aja ya. Berarti di sini sama dengan ini dikali 65. 65 berarti nilai Y-nya di sini berarti sembarang ya. Y sama dengan berarti intercept ditambah dengan ini ya. Oke, nah ini adalah nilai Y prediksi jika X-nya adalah 65. Dan plot datanya sama sih yang ini ya, berarti nah yang ini ya kisarannya kurang dari 4 dan lebih dari 6. Lanjut ke soal terakhir nih. Sama ya, hampir sama semua sih. Terus ini juga cukup besar, hampir 100% juga. Berpengaruh signifikan. Ini walaupun dia 2, sekian-sekian, tapi kita lihat ini ya, ini ada minima, itu tandanya dikali 10 pangkat minima gitu. Jadi masih ada per minimanya lagi. Ini masih ada per, berarti ini masih dibagi 10.000 gitu. Jadi ya otomatis 0,0000 gitu ya. Jangan bingung ya teman-teman. Terus di sini ini juga jika X-nya adalah 4,8. Sama sih seperti yang tadi, ganti aja X-nya 9,8. Tapi tinggal sama dengan aja. Berarti yang ini ya, ini dikali dengan 4,8. 4,8. Itu orang nilainya sehingga bisa kita cari nih prediksinya, estimasinya. Berarti sama dengan intercept ditambah dengan ini. Oke. Nah, dikeluarkan nilainya dan sebagai berikut. Gitu, guys. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.